Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah teman-teman pada sehat ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran qiraah kita pada hari ini, Ibu bakal absen dulu ya. Oke. Hazat hadir? Hadir. Oke. Akif hadir? Akif. Abid hadir. Fawaz hadir. Abdurrahman hadir. Akmal sakit. Oh, Akmal sakit. Oke. Sakit apa, Akmal? Pusing. Oh, pusing semalam. Baik-baik, Akmal. Ayub. Oke. Fahri ada, Fahri? Ada. Oke. Iskan ada? Iskan ada. Oke. Fatih Abdurrahman ada? Ada. Oke, jadi yang nggak masuk hari ini Akmal aja ya, pusing katanya. Oke. Sebelum Ibu lanjut ke pelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang masih ingat nih pembelajaran qiraah kita pekan lalu? Tentang apa kita belajar? Kita ulas dulu. Ibu bakal jelasin ulang buat pertemuan yang sebelumnya, karena ini baru pertemuan kedua. Oke, Ibu ulang ya. Ibu review sebentar pertemuan sebelumnya. Sebelumnya di pertemuan pertama kita bahas mengenai secara bahasa apa sih itu qiraah gitu kan. Kemudian secara istilah itu apa gitu kan. Terus tujuan kita buat belajar maharah qiraah itu apa? Nah, Ibu ulang ya. Secara bahasa qiraah itu artinya bahasa. Namun secara istilah itu artinya adalah suatu keterampilan untuk memahami teks secara tertulis dalam bahasa Arab. Oke, kemudian tujuan maharah qiraah, siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Pertama, Azad, siapa yang masih ingat? Ayo, tujuan qiraah apa? Oke, betul. Tujuannya adalah yang pertama ini mengenai huruf dan kata. Jadi kita bisa menguasai huruf dan kata bahasa Arab itu dengan benar. Kemudian yang tujuan kedua, siapa yang masih ingat? Bisa angkat tangan? Siapa? Abid? Oke, Abid siapa? Apa tadi? Tujuan qiraah yang kedua adalah melatih keterampilan kita berbicara. Betul apa yang kamu katakan ya? Betul jawabannya. Dan kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kosakata kita. Oke. Nah, kemudian di pekan kemarin Ibu juga menjelaskan tentang jenis-jenis qiraah. Ada apa saja qiraah itu? Nah, karena pertemuan kemarin itu Ibu belum sempat belum terulas semuanya ya jenis-jenis qiraah itu, maka akan Ibu bahas jenis-jenis qiraah itu pada pertemuan kedua ini. Setelah kita mengulas pertemuan sebelumnya, kita akan belajar mengenai apa? Jenis-jenis qiraah. Yang pertama, ayo kita catat qiraah jahriyah. Qiraah jahriyah. Maksudnya apa qiraah jahriyah, teman-teman? Qiraah jahriyah itu suatu membaca dengan suara yang keras. Itu namanya qiraah jahriyah. Kemudian Bu, apakah ada qiraah yang bacanya pelan atau di dalam hati? Itu jenis ada nggak yang kayak gitu? Nah, kemudian kita bahas yang kedua. Yang ada qiraah namanya qiraah shamithah. Nah, ini bedanya apa? Kalau tadi jahriyah membaca dengan keras, kalau shamithah itu membaca di dalam hati. Oke, jadi ibaratnya itu seperti lawan kata ya. Oke, jadi lawan katanya jahriyah itu shamithah. Oke. Kemudian yang ketiga ada namanya qiraah tahliyah. Apa itu, Bu? Nah, qiraah tahliyah itu adalah suatu
Seni membaca dengan cara menganalisis isinya, struktur kalimatnya, dan maknanya. Oke. Jadi pertemuan ini Ibu ulangin sekali lagi, kita bahas mengenai jenis-jenis qiraah. Sebenarnya itu teman-teman, jenis-jenis qiraah itu ada banyak ya. Cuman kita bahas tiga dulu. Yang pertama tadi ada namanya qiraah jahriyah. Qiraah jahriyah itu ketika seseorang itu membaca dengan suara yang keras, itu namanya qiraah jahriyah. Kemudian lawan katanya tadi qiraah shamito, yang mana qiraah shamito itu membaca dalam hati gitu. Nah, jenis qiraah yang ketiga adalah qiraah tahliyah. Apa itu maksudnya? Qiraah yang lebih kompleks, membaca yang lebih berbobot, yaitu dengan menganalisis isinya, strukturnya, kemudian maknanya. Oke. Nah, Ibu bakal ngasih contoh satu qiraah. Judulnya adalah, nah nanti Ibu bakal kasih mufradatnya. Ibu bakal nanti suruh teman-teman semua ini baca giliran, sedikit demi sedikit, bisa satu kalimat ataupun dua kalimat, nanti biar bergiliran ya. Oke, buat teman-teman dibuka silakan. Tadi yang Ibu bilang di halaman 23, di situ ada qiraahnya. Silakan teman-teman buka dulu. Kalian menyimak, Ibu bakal baca dari sini ya. Oke. Al-qiraatu babun min abwabil ilmi, fabiha yazdarul insanu ma'rifatun wa khibratun. Inna man yukthiru minal qiraati yaktasib mafahima jadidatun wa yata'arraf ala thaqafatin mukhtalifatin. Wa min ahammi ma yusa'idu ala ta'limul lughatil arabiyyah huwa qira'atul muntazimatun fil kutubi wal maqalati. Oke, Ibu baca 3 kali ya. Nanti kalian menyimak, setelah itu nanti giliran satu-satu ya. Oke, sekarang karena Ibu udah langsung saja, Ibu karena udah 3 kali, langsung teman-teman urutan dulu dari absen pertama. Azan. Oke, azan. Al-qiraatu babu min abwabil ilmi. Oke, selanjutnya yang kedua. Siapa ini? Akif yang kedua. Fabiha yasdarul insanu ma'rifatun wa khibratun. Oke, lanjut. Belakangnya Abid yang ketiga, baca kalimat ketiga. Inna man yuksiru min qiraati yaksibu mafahima jadidatun wa yata'arraf ala thaqafatin mukhtalifatin. Bagus. Selanjutnya yang keempat. Ayo Iskan yang keempat. Wa min ahammi yusa'idu ala ta'limil lughatil arabiyyah wa qira'atul muntazimatun fi kutubi wal maqalati. Oke, jadi bagus ya. Ternyata teman-teman walaupun masih kelas 8 SMP tapi udah lancar membaca. Nah, Ibu bakal kasih dulu nih terjemahnya dari qiraah yang Ibu bacain tadi. Nah, ya. Al-qiraatu babun min abwabil ilmi. Membaca adalah satu pintu ilmu. Fabiha yazdadul insan ma'rifatun wa khibratun. Dengan membaca, manusia bertambah pengetahuan dan hibratun. Siapa yang tahu? Iya, betul. Kalau betul, pengalaman. Inna man yuksiru minal qiraati yaktasib mafahima jadidatun wa yata'arraf ala thaqafatin mukhtalifatin. Sesungguhnya orang yang banyak membaca akan memperoleh pemahaman baru dan mengenal berbagai budaya. Salah satu hal terpenting yang membantu dalam belajar bahasa Arab adalah qiraatul
Yusa'idu lil lughatil arabiyyah wa qira'atul muntazimatu fi kutubi wal maqalatin. Apa? Berbahasa Arab yaitu membaca secara teratur pada buku-buku dan artikel. Oke. Nah, Ibu akan ngasih ada sekitar beberapa kosakata yang terdapat dalam kiroah tersebut ya. Yang pertama ada al-kiroah. Kiroah itu artinya apa? Siapa yang tahu al-kiroah? Membaca. Oke. Kedua, babun. Bab, siapa yang tahu artinya babun? Siapa? Iskan. Ayo apa? Pintu, Bu. Oke, betul, pintu. Nah, kemudian al-ilmu. Siapa yang tahu? Al-ilmu pasti semuanya tahu ilmu. Nah, kemudian yazdadu, bertambah. Ma'rifah. Siapa yang tahu artinya ma'rifah? Siapa? Betul, pengetahuan. Nah, khibrah. Khibrah itu pengalaman. Yaktasib. Yaktasib itu artinya adalah memperoleh ya. Yaktasib tulis. Yaktasib artinya memperoleh. Kemudian mafahim. Fahimah yafhamu apa? Pemahaman. Oke. Sakofatin apa? Budaya. Dan terakhir muntazimatin, yaitu secara teratur. Oke. Karena tadi Ibu udah kasih satu-satu ya mufrodatnya, terjemahannya baik secara keseluruhan ataupun secara per kata atau dalam bahasa Arab itu namanya mufrodat. Oke, jadi buat teman-teman, buat pertemuan Maharah Qiraah kali ini Ibu rasa cukup. Tapi sebelum kita bubar pada pertemuan kali ini, Ibu ada satu lembar kerja buat teman-teman kerjain, buat adik-adik kerjain ini terkait qiraah atau bacaan yang Ibu kasih pada pertemuan ini, yaitu al-babul ilmi ya. Ibu bakal kasih satu lembar. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Berdasarkan apa? Berdasarkan qiraah yang udah Ibu kasih, berdasarkan terjemah yang tadi kita udah terjemahin, dan berdasarkan kosakata yang tadi kita telaah satu per satu. Oke. Ya. Oke, silahkan nanti Ibu bagi. Jangan lupa dikerjakan secara sendiri. Nanti kita bakal bahas apa yang teman-teman kerjain ini di pertemuan berikutnya. Nanti kita jadi setiap pertemuan kita bakal mengulang materi yang sebelumnya, jadi biar teman-teman tuh ingat, adik-adik tuh ingat ya, biar ternyata sebelumnya tuh belajar apa sih tujuannya qiraah. Nah, pertemuan ini tuh kita belajar tentang qiraahnya gitu ya. Jadi buat teman-teman SMP, Ibu rasa cukup untuk pertemuan ini. Tadi kesimpulannya buat pertemuan ini, tadi pertama Ibu mengulas sedikit mengenai Maharah Qiraah, kemudian Ibu udah kasih jenis-jenisnya itu apa, kemudian Ibu juga udah kasih contoh qiraahnya, dan Ibu udah terjemahin keseluruhannya, dan Ibu terjemahin pula secara perkatanya ya. Nah, silahkan buat teman-teman Ibu bagi lembar jawabnya, nanti teman-teman kerjain dan kita bakal ketemu di pertemuan berikutnya. Oke. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih buat adik-adik yang udah hadir pada pagi hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.